Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang menggantikan Nabi Daud menjadi raja. Sejak masih kecil, Nabi Sulaiman telah disiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikannya menduduki tata singgasana kerajaan Bani Israel. Akan tetapi, kakak Sulaiman yang bernama Abishalom tidak rela dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dirinya lah yang seharusnya menjadi putra mahkota, bukan adiknya yang lebih muda usianya dan belum mempunyai cukup pengalaman hidup seperti dirinya. Oleh karena itu, ia menjadi dendam terhadap ayahnya yaitu Nabi Daud yang menurutnya tidak adil dan telah mengambil haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Abishalom berencana untuk memberontak dan merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya apapun caranya. Dan sebagai persiapan pemberontakannya itu, pertama-tama ia berusaha mendekati rakyat Bani Israel, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Ia sering memperluaskan pengaruhnya dengan berdiri di depan pintu istana untuk menghentikan para penduduk yang datang, yang ingin menghadap raja dan menangani sendiri masalah yang mereka ingin selesaikan. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan masyarakat Bani Israel, Abishalom menganggap bahwa telah tiba saatnya untuk melaksanakan rencana pengembalian kekuasaan dari tangan ayahnya. Ia kemudian mengutus beberapa orang untuk menghasut penduduk dan memberikan tanda bahwa jika mereka mendengar bunyi terompet, maka mereka harus segera berkumpul di hadapan Abishalom dan mengangkatnya sebagai raja dari Bani Israel menggantikan ayahnya. Suatu hari, ketika Nabi Daud duduk di istana untuk berbicara dengan para penasihat kerajaan, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh para penduduk yang sedang bersorak-sorai yang meneriakan pengangkatan Abishalom sebagai raja Bani Israel yang baru. Mereka juga menuntut Nabi Daud untuk segera turun dari tahtanya. Namun keadaan kota berubah menjadi kacau karena pemberontakan terjadi di mana-mana. Banyak yang mendukung Abishalom menjadi raja, tetapi banyak juga yang menentangnya. Nabi Daud pun merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan putranya sendiri. Nabi Daud berusaha bersabar dan menahan diri dari tindakan yang dapat menambah parah keadaan. Beliau mengambil keputusan untuk menghindari peperangan yang tidak diinginkan dengan meninggalkan istana dan pergi bersama beberapa pengikutnya untuk menuju Bukit Zaitun. Ketika Nabi Daud sudah pergi meninggalkan istananya, masuklah Abishalom diiringi oleh para pengikutnya untuk segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud berdoa kepada Allah di atas Bukit Zaitun untuk memohon pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negerinya dari keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah berdoa kepada Allah, akhirnya Nabi Daud mengambil keputusan untuk segera merebut kembali kerajaannya. Maka dikirimlah pasukan prajurit dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya. Beliau berpesan kepada panglima prajuritnya yang akan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan mengutamakan menghindari jatuhnya korban, terutama untuk putranya Abishalom. Beliau juga berpesan agar putranya itu ditangkap hidup-hidup. Namun takdir berbeda dengan apa yang Nabi Daud inginkan. Panglima prajurit yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Abishalom yang enggan menyerahkan diri dan hendak menyerang setelah dirinya terkepung. Dengan terbunuhnya Abishalom, maka kembalilah Nabi Daud menduduki tahtanya dan mengembalikan ketenangan serta keamanan kota seperti sebelumnya. Setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun lamanya, Nabi Daud pun akhirnya meninggal dunia. Dan tahtanya digantikan oleh Nabi Sulaiman, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang menggantikan Nabi Daud alaihi salam sebagai Raja Bani Israel.
Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan burung hudhud. Maka dari itu, nantikan kelanjutan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.